Assalamualaikum, selamat datang di video Isi Kriya. Kali ini kita akan berbagi rangkaian video tentang pemasangan panel pracetak sampai dak lantai di atasnya. Ini pemasangan hari pertama, memasang sleeve. Kebetulan kita di project ini pondasi footplat dan pondasi menerusnya sudah dikerjakan sama owner, jadi kita langsung memasang sleeve dan kolom pracetaknya. Ini untuk struktur di pracetaknya 3 kali 7,5 dengan plat lantainya 4 kali 7,5, jadi ada cantilever 1 meter nanti. Ini pemasangan kolom, di sudut-sudutnya kita pasang konfigurasi kolomnya L, jadi 30 kali 10 itu profil pracetaknya dipasang L di sudut-sudutnya, di tengah ada kolomnya juga. Jadi total ada 6 titik kolom dengan 1 2 3 4 5 6 7 8 10 jalur kolom. Jadi kalau dihitung single itu ada 10, cuman titiknya yang 4 berkumpul jadi hanya ada 6. Ini pemasangan kolom, tingginya 1,5 meter kali 2, jadi 3 meter. Jadi ada 2 segmen di setiap kolomnya. Jadi pemasangnya seperti bawah dan atas. Ada 2 segmen untuk kolom. Dan ini paling berat panelnya itu 60 kg, jadi bisa diangkat oleh 2 orang. Idealnya dipasang berempat. Kalau di bawah mungkin dipasang 2 orang cukup, tapi ketika naik ke scaffolding perlu ada 2 di scaffolding dan 2 di bawah mendekatkan panelnya. Jadi setelah dipasang, kemudian baut dipasang, dikencangkan di setiap panel-panel tersebut. Lanjut, kemudian ini di hari kedua pemasangan baloknya, kita perlu alat bantu untuk menahan sebelum bautnya dipasang. Jadi tekniknya menggunakan scaffolding. Biasanya kalau yang panel berat ada 2 orang di atas, 2 orang di bawah. Ini kebetulan di sudut itu persambungannya, jadi cukup 1 orang. Ini tim pasang 4 orang, selalu 4 orang atau lebih, tapi agak sulit kalau 3 orang. Dan ini di hari kedua selesai pemasangan untuk seluruh balok-baloknya. Untuk ukuran 3 kali 7,5 untuk pembalokannya, nanti akan ditutup dengan dak hebel atau T-beam dengan balok INP. Jadi ini sore hari di hari kedua kita sudah menyelesaikan pemasangan baloknya. Di penguncian balok sama menggunakan ada striplat, ada baut, jadi saling mengunci. Kenapa bisa begitu? Mungkin perlu disimak tentang rangkaian pembersihan di dalamnya. Jadi ketika betonnya kolaps atau pecah atau hancur, misalkan gempa atau benturan, rangkaian besinya seharusnya tetap bisa menahan posisi baloknya, tidak kolaps, tidak runtuh seketika karena ada rangkaian besi sedemikian rupa. Ini kemudian selesai dengan pemasangan balok. Kita cek ulang pengencangan baut dan pemasangan stopper dan aksesoris pengunci lainnya, memastikan supaya seluruh baut, seluruh pengunci terpasang dengan tepat, dengan kencang. Kemudian kita nanti akan siap untuk memasang balok plat lantainya. Balok plat lantainya itu sudah didesain khusus dan mendapatkan tempat, sudah ada tempatnya, tinggal dimasukkan. Bentuknya seperti ini, jadi dimasukkan baut dari atas, dikunci dari bawah. Di setiap cavity-nya, lubang panelnya memang sudah didesain seperti itu, jadi tanpa perlu pengelasan lagi, tinggal dikunci baut.
Kemudian di atasnya dipasang untuk balok bagi, kami menggunakan INP 10 cm karena memainkan keseriannya paling bagus untuk menahan beban. Jarak INP-nya antara 1,2 sampai jaraknya 1,2 sampai 1,5 meter. Jadi kemudian di atas balok bagi ini baru nanti dipasang T-beam yang dibuat dari besi siku 5 cm, digabungkan kemudian dipasang seperti bentuk T tapi terbalik untuk jadi dudukan bata ringan atau panel blok yang lainnya. Jadi panel bloknya kalau baca bata ringan ini jarak T-beamnya 20 cm, jadi cukup boros sebenarnya, idealnya 30 cm. Nah, cuma ada di desain yang terbaru kami 30 cm, yang ini masih 20 cm jarak T-beamnya. Lalu dipasang juga bisa jadi cantilever seperti di ujung sebelah atas itu adalah cantilevernya, jaraknya lebih kurang 1 meter dari struktur utamanya. Total luas yang akan didak diberi lantai di project ini 30 meter persegi. Jadi yang 1 meter cantilever, yang 3 meter di atas bodi struktur pracetaknya. Jadi setelah ini hari ketiga pemasangan T-beam, balok bagi dan bata ringannya. Kebetulan memang cukup banyak yang harus dipasang, dan sambungan antara T-beam ke balok baginya menggunakan baut roofing, baut yang sama yang seperti digunakan di baja ringan, atap baja ringan, jadi memastikan tidak bergeser. Ini sisi cantilevernya. Terus kemudian jadi akan tidak perlu las, jadi cukup di baut roofing. Dia juga akan bautnya akan membantu untuk menahan bata ringannya tidak bergeser juga. Jadi setelah dipasang, ini prosesnya cukup lama. Untuk pemasangannya butuh 2 hari. Ini hari ketiga dan hari keempat untuk memasang masing-masing bata ringan di setiap bagiannya. Kalau ditanya bebannya, lebih kurang ini mampu per meter persegi menahan beban secara hitungan itu 2 ton per meter persegi mampu, karena standar residensial itu cukup 1 ton per meter persegi sebenarnya, tapi kalau menggunakan INP dan siku 5 cm seharusnya mampu menahan beban 2 ton per meter perseginya. Ini hari keempat finishingnya, pemasangan terakhir untuk penataannya. Ini tampilan dari bawah setelah dipasang, konfigurasi balok struktur, pracetak, balok INP, konektor plat lantai, T-beam, kemudian menggunakan bata ringan. Dari bawah bisa sudah rapi, tinggal mungkin di finish, atau kalau perlu di plafon bisa menggunakan balok INP-nya sebagai dudukan plafonnya. Kemudian terakhir di finishing dengan plesteran seperti ini untuk mengarahkan arah larinya air juga. Jadi secara total balok bagi, T-beam, panelnya, plat duct cable-nya di sini menggunakan plesteran itu biayanya 500.000 per meter persegi. Demikian info project kami. Terima kasih. Assalamualaikum.